Nah, oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini, Papa, Anang minta ridho, minta maafnya pada semuanya. Nah, di dalam kita menjalankan agama perlu kita pahami ya, terutama itu Mentari ya. Kita ada 4 mazhab. Jadi antara mazhab satu ada yang begini caranya, ada yang begini caranya, ada yang bersedekap begini, ada yang begini. Nah itu jangan buru-buru kita nyalahin, ya. Karena itu ada ininya, ada yang diikutinya. Ada Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i, Imam Ghazali. Nah, Anang ingin mengatakan bahwa Anang itu pengikutnya Imam Ghazali. Karena Anang kagum sama dia dan dia yang memang imam yang terakhir. Beliau itu hebat, ya. Imam Ghazali itu, dia 2 beradik, dia namanya Ghazali, adiknya itu namanya Abdullah. Bapaknya meninggal, dia dititipkan kepada tetangganya. Nah, oleh tetangganya dia disekolahkan ke madrasah. Di rumah dia membantu ya, mencuci rumah. Ya pokoknya dia rajin lah. Nah, 2 beradik itu rajin. Jadilah dia orang besar. Orang besar itu ilmunya banyak. Ya. Ilmunya banyak. Dan saking banyaknya ilmunya, pada satu hari dia ditawari jabatan yang paling tinggi di Arab. Awalnya diterima jabatan itu. Dia tinggalnya di menara masjid di Irak, ya di Irak, di menara masjid. Tapi belum sampai sebulan dia berpikir ini gak cocok bagi dia. Jadi saya bercerita aja ya, Anang cerita. Akhirnya dia pulang ke Afghanistan. Bawa dia 3 unta penuh buku semua yang dibawanya itu buku semua. Nah sampai di sana dia juga mendirikan madrasah. Nah, apa yang ingin Anda pesankan? Sebesar-besarnya orang pasti ada hilafnya. Jadi pada suatu hari dia menjadi imam masjid dari kampungnya itu. Jadi setelah selesai sholat maghrib, orang bilang sama dia, Pak Ghazali, kok adikmu sendirian tidak ikut makmum? Kenapa dia sendirian? Dipanggil adiknya. Ya, dipanggil adiknya. Kenapa kamu sholat sendirian? Bagaimana, kata adiknya? Saya mengimami orang, tapi pikirannya kemana-mana. Ke sini, dia langsung sujud. Dia benar. Jadi dia itu tidak khusyuk pada waktu itu sholat. Ya. Jadi dia, adiknya itu. Jadi bukannya ditampar, dia apa? Dia menyadari bahwa dia salah. Dari situ hikmah yang bisa kita ambil dari riwayatnya dia, sebesar apapun orang itu bisa berbuat kesalahan, ya. Jadi jangan dicerca orang yang salah itu, dimaafin, ya. Dia ke rumahnya sangat besar sekali si Imam Ghazali ini. Pada satu hari dia sakit, ya. Nah, kemudian dilihat tanda-tandanya mungkin tidak bisa hidup. Dia panggil semua kerabatnya. Dia minta kain kafannya, dia sudah beli sendiri kain kafannya, taruh di sini. Nah, dia beritahu sama kerabatnya, orang kampung itu. Ini kalau saya meninggal, katanya, saya jangan diapa-apain oleh kalian semua. Ya, nanti akan datang 3 orang yang sudah punya tugas masing-masing. Yang satu
memandikan saya. Jadi cuma satu orang yang memandikan. Kemudian yang kedua membenahin kain kafan dia. Yang ketiga itu akan menjadi imam sholat jenazah. Ya, jadi cuman orang bertiga itu saja yang boleh, yang lainnya nggak boleh ikut. Jadi, orang kan bingung siapa orangnya yang tiga itu. Bukan dulu ditunggu datang orang tiga, datang. Betul, yang satu sudah tahu tugasnya mandiin, kemudian sudah dimandiin, dikafanin, disolatkan. Nah, yang satu jadi imam. Karena masih misterius orang ini siapa. Dari imam, dari selesaikan sholat, baru diserahkan kepada keluarganya. Mereka bertiga ini langsung berdiri, hilang. Nah, beberapa tahun kemudian orang melakukan penyelidikan. Satu datangnya dari Maroko, yang satu datangnya dari Irak, yang satu datangnya dari Sudan. Bisa ada pesawat jet secepat itu? Itulah namanya karomah. Ya, karomah. Terus mereka bisa datang bareng, bisa hilang bareng. Dan itu manusia. Itu orang yang punya karomah, satu kesaktian yang luar biasa yang diberikan Allah kepada mereka. Di lama setelah itu, karena orang penduduk kampung itu menyelidiki terus, ternyata para syekh, ya, orang yang hebat-hebat, ya, dari Maroko, dari Sudan dan dari Irak, baru ketahuan. Coba, artinya dia terbangnya kayak apa itu, melebihi jet. Nah, itulah kesaktian orang yang memang beribadahnya itu ikhlas, tulus, ikhlas, bersih benar gitu. Dia udah berpuluh-puluh tahun kemudian orang baru tahu siapa. Nah, jadi Imam Ghazali itu yang dianut oleh Anang. Buku Anang sebanyak itu semuanya buku Islam. Makanya nanti Ayu bisa boleh pilih mana buku yang mau dipelajari. Nah, waktu pindah ke sini, buku Anang itu yang punyanya Imam Ghazali ada 20 jilid, nggak kebawa, hilang. Gitu. Ya. Jadi orang-orang yang punya karomah itu, jadi dia Imam Ghazali ya. Jadi yang saya tahu yang kedua, imam yang hebat itu Imam Hanafi namanya. Nah, Imam Hanafi ini satu saat dia tidak ngerti, padahal dia tinggalnya di Irak. Kakinya itu melangkah, mau kemana dia nggak ngerti. Jalan aja terus. Dia jalan aja terus. Akhirnya sudah berapa hari dia nyampe pada satu desa. Nah, tidak ada penginapan, dia itu nginap di masjid. Oleh merebut masjid, diusir. Keluar katanya gitu. Udah dia keluar, dia tidur di emperan masjid, diusir lagi sama polisi. Tahu-tahu tiba-tiba datang yang orang punya rumah di sebelah masjid. Sini Pak, katanya, saya masih punya kamar, nginaplah di sini. Mau kemana Bapak? Saya nggak punya tujuan, katanya. Tidak ada tujuan, nggak tahu kaki saya melangkah, katanya begitu. Akhirnya ternyata bapak yang punya rumah itu tukang roti dia. Nah, tukang roti itu. Jadi dia lihat, dia turun, dia lihat itu roti itu.
sepanjang dia muter itu, setiap tarikan napasnya itu dia istighfar. Nah, ini pelajaran ya. Dia istighfar. Begitu dahsyatnya istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Diperhatikan terus. Itu nggak pernah tiap napasnya itu dia bilang astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian dia berhenti sejenak, minum. Dia panggil, Pak, sudah berapa lama katanya Anda mengucapkan istighfar? Saya sudah berapa tahun mengucap istighfar ini. Semua permintaan saya dikabulkan. Semua permintaan saya dikabulkan. Hanya satu katanya yang belum dikabulkan. Apa katanya? Saya pengen dipertemukan dengan Imam Hanafi. Itu dia. Ya Allah katanya, inilah sebabnya kaki saya melangkah itu ngabulin istighfar bapak tukang roti. Jadi bukan tukang rotinya yang datang, imamnya yang datang. Nah itu orang zaman dulu tuh saktinya seperti itu. Nah sudah itu, jadi inilah sebabnya kata, inilah lantarannya sayalah Imam Hanafi. Saya memenuhi permintaan kamu berkat Allah. Ya, jadi itu kita kalau kita yakin betul sama Allah itu. Ya sudah, akhirnya dia nginap semalam, dia makan, tidur semalam, pulang. Aneh kan? Nah, jadi banyak karomah-karomah dan masing-masing mempunyai ajaran yang sendiri-sendiri. Tapi yang diakui oleh masyarakat Islam Arab pada waktu itu, imam besar itu hanya 4, ya. Itu tadi Imam Ghazali, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam siapa saja? Hambali. Ya. Dan semuanya mereka itu ada perbedaan pendapat, ya. Silakan sesuai dengan pendapatan masing-masing, ya. Gitu. Makanya di dalam Islam itu kalau banyak perjalanan kita, orang sholat kan Allahu Akbar sedekah, ada yang selonjor, enggak begini, ada yang selonjor. Enggak boleh kita tegur, karena memang ada imamnya gitu, ya. Jadi masing-masing imam itu, tapi mereka sepakat, yang dasarnya mereka sepakat. Nah, yang saya kagumkan itu karena si Imam Ghazali ini anak yatim piatu, tapi dia ingin memenuhi doa bapaknya. Akhirnya jadilah dia orang besar, ya, jadi imam. Bukunya sabrek-abrek. Nah, bukunya yang terkenal itu adalah Ihya Ulumuddin. Itu yang Anang tidak sempat bawa, nggak tahu siapa yang ngambilnya, karena jumlah banyak besar. Makanya buku Anang itu kan ada 2 besar-besar, isinya buku semua, nggak kebaca semua, baru dikumpulin. Itu nggak ada, itu buku Islam semua buku Anang.